Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 1 yang berbunyi, "Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mempersenjatai diri dengan pikiran yang dewasa dalam iman kepada Kristus. Nas renungan kita hari ini adalah bagian dari firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 ini dan ditujukan kepada orang-orang Kristen atau umat pendatang yang berdiaspora yang menyebar keluar dari Yerusalem, dari tempat awal mula perintah agung Tuhan Yesus itu disampaikannya. Tantangan yang secara manusiawi, baik yang dihadapi oleh 12 orang muridnya dulu maupun hingga kepada kita pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang adalah soal penderitaan, yang dapat saja berujung pada kematian yang martir sifatnya, yaitu mati karena konsekuensi sebagai saksi Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. 11 dari 12 orang murid dan sangat banyak sekali yang mati martir di seluruh dunia ini, termasuk yang baru saja terjadi di tanggal 27 November di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah itu. Menghadapi kenyataan ini, semua kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus berpikir secara dewasa dan harus dalam iman percaya hanya kepadanya saja. Di dalam kenyataan memang ada banyak yang masih muda tetapi sudah dewasa dalam pikiran rohaninya. Tetapi tidak sedikit orang yang sudah tua tetapi tidak dewasa pikiran rohaninya, yang banyak masih berada dalam kekanak-kanakan. Kedewasaan berbicara tentang cara kita berpikir, mengambil keputusan, menyikapi masalah atau peristiwa apapun yang terjadi, khususnya kita umatnya yang beriman percaya kepada Kristus ini. Ingatlah akan Alkitab yang bertuliskan firman Tuhan Yesus Kristus itu sudah menyatakan bahwa pada saat Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya kelak sebagai hakim yang maha adil itu akan datang dengan menganalogikan atau menggambarkan dirinya seperti pengantin laki-laki surgawi yang akan menjemput mempelai wanitanya, yaitu umatnya di dunia ini. Mempelai wanita ini berbicara tentang gereja atau umat yang beriman percaya kepadanya yang sudah dewasa, bukan kekanak-kanakan. Oleh sebab itu, biarlah kita memiliki sikap hati, akal, dan pikiran seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 11 ini. "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Ketidakdewasaan akan bisa muncul ketika sedang menghadapi penderitaan atau masalah atau pergumulan hidup yang seringkali kita malah mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, dan menyatakan diri kita ini sungguh menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan Yesus Kristus kali ini mau memperingatkan dan mengajak kita bahwa ketika kita sedang menghadapi penderitaan itu, marilah kita mempersenjatai diri kita bukan dengan cara berpikir yang bersifat negatif dulu, tetapi kita harus mengubah cara berpikir yang negatif itu menjadikan kita berpikir positive thinking, di mana penderitaan adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita, guna memakainya sebagai batu loncatan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus
dan mau menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Segala penderitaan yang kita alami adalah mengajarkan kepada kita untuk lebih mengandalkan kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus dan tidak untuk berpaut pada kekuatan diri kita sendiri ini. Kedewasaan pikiran rohani yang kita miliki dapat dilihat sejauh mana kesanggupan kita di dalam menghadapi penderitaan sebagai proses menuju kepada pikiran yang dewasa dalam iman percaya kita yang berasal dari anugerah Tuhan Yesus Kristus itu. Marilah kita berlakukan aktivitas hidup dalam kedewasaan iman, hati, akal, dan pikiran, supaya waktu yang sisa dari hidup kita ini jangan digunakan menurut keinginan yang negatif manusiawi, tetapi menurut kehendak Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh dapat mempersenjatai diri kami dengan pikiran yang dewasa dalam iman hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus juga saat ini kami mau doakan mereka yang menderita akibat berbagai macam gangguan sakit penyakit, terlebih khusus tentu akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah mereka semua. Pakailah sarana perawatan para medis, dokter, dan obat-obatan untuk memungkinkan mereka boleh disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.